Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama aku Fitri. Nah, kali ini aku mau bahas atau aku mau sharing sama teman-teman semuanya tentang sesuatu hal yang mungkin sudah sangat familiar kita dengar ataupun yang sudah sangat sering kita ucapkan. Nah, namun ketika ada yang bertanya, apa sih artinya? Kita sering bingung untuk menjelaskannya. Atau kita menjelaskan sesuatu hal yang berbeda dengan apa yang kita tuju. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, aku meminta teman-teman untuk subscribe channel ini agar bisa berkembang dengan lebih baik. Dan jangan lupa like, share, and komen di bawah ya. Terima kasih. Kali ini aku akan membahas tentang autis. Ya, mungkin dari kita semua sudah banyak yang mengetahui bahwa autis itu apa, seperti apa, ciri-cirinya bagaimana. Nah, namun tidak sedikit pula yang di antara kita tidak mengetahui apa itu autis. Nah, beberapa dari pengalaman aku ketika aku bertanya kepada teman-teman, kepada kerabat, kepada orang-orang terdekat di sekitar aku, bahkan kepada orang tua dari anak penyandang autis ini sendiri pun, apa sih autis itu sebenarnya gitu. Nah, beberapa dari jawaban mereka ada yang mengatakan bahwa anak autis itu idiot ya. Atau mereka mengatakan anak autis itu mereka yang mirip-mirip itu ya. Yang dimaksudnya adalah Down syndrome. Nah, jadi aku merasa perlu untuk sedikit memperkenalkan autis itu apa sih gitu. Karena semakin hari atau kita lihat semakin kesini bahwa kita itu sering menemukan anak-anak dengan gejala autis. Di video kali ini aku akan membahas sedikit tentang autis, yang mana nanti akan ada pengertiannya, gangguan-gangguan yang terjadi pada anak autis, dan penyebab dari autis itu sendiri. Autisme atau yang biasa kita sebut dengan autis adalah salah satu kelompok dari gangguan perkembangan pada anak. Dalam bahasa Yunani, autis atau yang disebut juga dengan auto memiliki arti sendiri atau memiliki dunianya sendiri. Nah, autis ini sebenarnya sudah ditemukan sejak lama oleh seorang bapak psikiatri anak yang bernama Leo Kanner. Nah, Bapak Leo Kanner ini menemukan autis untuk pertama kalinya pada tahun 1943. Kanner mendeskripsikan gangguan ini sebagai ketidakmampuan si anak untuk berinteraksi dengan orang lain, gangguan bahasa, seperti yang ditunjukkan dengan penguasaan bahasa yang tertunda, ekolalia, suka mengulang-ulang atau membeo apa yang mereka sering dengar, pembalikan kalimat. Nah, ketika mereka ingin mengungkapkan sesuatu hal, mereka tidak bisa menyusun kata-kata yang sekiranya mudah untuk dimengerti oleh orang lain. Terus, adanya aktivitas bermain yang repetitif dan stereotip, dan rute ingatan mereka yang sangat kuat, serta keinginan yang obsesif untuk mempertahankan keteraturan dalam lingkungan mereka. Anak autisme ini juga sering menimbulkan kekeliruan kepada orang-orang yang baru pertama kali melihat mereka atau kepada orang-orang yang mungkin sudah sering melihat mereka namun tidak berinteraksi secara langsung dengan mereka, tidak akan mengira bahwa mereka ini adalah anak autis. Karena apa? Karena memang secara fisik mereka ini tidak memiliki ciri khusus. Namun, ketika ditelusuri, mereka akan memperlihatkan tingkah laku dan pola perkembangan yang berbeda. Makanya jangan heran ketika kita bertemu dengan seorang anak penyandang autis. Nah, ketika untuk pertama kali kita melihat itu, kita merasa, oh anak ini seperti biasa aja sih, normal-normal aja, nggak ada yang salah. Namun ketika kita berinteraksi dengan mereka secara lebih lanjut, baru kita akan menyadari bahwa ada yang berbeda dengan si anak tersebut. Selanjutnya kita akan masuk kepada gangguan-gangguan yang terdapat pada anak autis atau ciri-ciri dari anak autis itu sendiri. Yang pertama yaitu gangguan komunikasi. Nah, gangguan komunikasi ini dapat ditandai dengan kemampuan bicara yang tidak baik atau keterlambatan mereka untuk mampu berbicara. Nah, biasanya ini ditandai ketika umur si anak sudah seharusnya dapat berbicara dengan baik atau dapat mengungkapkan sesuatu hal yang mudah dimengerti. Nah, ketika di umur itu mereka belum mampu untuk mengungkapkan atau berbicara tentang apa yang mereka inginkan. Yang kedua yaitu pada si anak tidak tampak usaha untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Sebagai contoh,
Jika si anak menginginkan benda yang terletak lebih tinggi dan mereka tidak mampu mencapainya, mereka akan cenderung menarik tangan orang tuanya dan menunjuk benda yang mereka inginkan. Nah, sehingga si orang tua ini paham bahwa anak mereka menginginkan benda yang tidak mampu ia capai tersebut. Yang ketiga yaitu ketidakmampuan si anak untuk berkomunikasi dua arah dan memulai pembicaraan. Nah, jadi ketika kita bertanya kepada si anak, mereka tidak akan mampu untuk menjawab apa yang kita tanyakan tersebut. Dan yang keempat adalah biasanya mereka akan selalu mengulang-ulang apa yang mereka dengar. Nah, sesuai dengan pengalaman aku bahwa aku sering melihat anak penyandang autis ini sering mengucapkan kata-kata yang tidak sewajarnya diucapkan oleh anak-anak atau siapapun, karena memang kata-kata yang mereka ucapkan itu kasar dan tidak seharusnya dan tidak pantas untuk diucapkan. Nah, ini adalah bukti bahwa orang tua mereka memperlakukan mereka seperti apa yang mereka ucapkan. Jadi jangan pernah untuk mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak kalian ucapkan kepada anak penyandang autis atau siapapun anaknya, mau dia normal, mau dia autis, mau dia memiliki keterbelakangan mental atau apapun keadaannya, seharusnya kita menyayangi mereka dengan sangat baik. Yang kedua yaitu gangguan interaksi sosial. Nah, ini bisa ditunjukkan dengan yang pertama yaitu anak akan mengalami kegagalan untuk bertatap mata. Nah, jadi si anak penyandang autis ini tidak mampu untuk bertatap mata secara langsung dengan orang-orang di sekitar mereka. Ketika kita menatap mata mereka, mereka akan cenderung mengalihkan penglihatan mereka. Dan mereka akan menunjukkan wajah yang tidak berekspresi. Mau dia merasakan senang, mau dia merasakan sedih, mereka cenderung tidak mampu untuk mengungkapkan perasaan mereka melalui wajah dan ekspresi mereka. Yang kedua ditandai dengan ketidakmampuan si anak untuk secara spontan mencari teman, untuk berbagi kesenangan, dan melakukan hal bersama-sama. Nah, jadi si anak tidak mampu untuk melakukan hal yang bersama-sama karena memang mereka cenderung akan berfantasi dengan dunia mereka sendiri. Dan yang ketiga ditandai dengan ketidakmampuan si anak untuk berempati dan membaca emosi yang dimunculkan oleh orang lain. Nah, jadi si anak tidak akan menyadari ketika kita senang dengan melihat mereka, atau si anak juga tidak akan menyadari ketika kita marah kepada mereka dengan hanya membaca ekspresi yang kita tunjukkan. Yang ketiga yaitu gangguan perilaku. Nah, gangguan perilaku ini bisa ditandai dengan aktivitas, perilaku, dan ketertarikan si anak sangat terbatas. Ketika si anak sudah memiliki satu kebiasaan, mereka akan cenderung mengulang-ulangi hal itu secara terus-menerus. Mereka tidak ingin melakukan suatu kesalahan atau perubahan terhadap perilaku atau kebiasaan yang sudah mereka jalani tersebut. Misalnya, ketika si anak akan tidur, mereka akan melakukan beberapa aktivitas yang sudah mereka biasakan, seperti mencuci tangan, mencuci kaki, menggosok gigi, mengganti piyama, melap kaki di keset sebelum naik ke tempat tidur, dan sebagainya. Nah, hal itu mereka lakukan setiap hari tanpa adanya urutan yang mereka rubah. Namun, satu ketika mereka lupa, ketika mereka melakukan kesalahan dalam urutan yang kebiasaan mereka lakukan, mereka cenderung akan menangis dan berteriak-teriak meminta kegiatan mereka itu diulangi kembali dari awal. Nah, mereka tidak ingin ada perubahan sedikit pun terhadap kegiatan yang sudah biasa mereka lakukan. Yang keempat yaitu gangguan sensoris. Nah, gangguan sensoris ini dapat ditandai dengan yang pertama yaitu sangat sensitif terhadap sentuhan. Nah, jadi si anak ini cenderung tidak akan menyukai jika mereka dipeluk, dicium, atau bersentuhan secara langsung dengan orang lain. Yang kedua yaitu jika mendengar suara yang keras, mereka akan cenderung langsung menutup telinga mereka. Jadi mereka tidak suka kebisingan, berisik, atau suara-suara yang mengganggu terhadap mereka. Dan yang ketiga yaitu senang mencium-cium. Nah, jika kita melihat ada beberapa anak yang senang menciumi benda yang seharusnya tidak kita ciumi,
atau mencium-cium bau-bau tangan mereka, bau baju mereka, bau apa. Jadi itu juga merupakan ciri-ciri dari anak autis tersebut. Dan yang keempat, mereka juga suka menjilat mainan atau benda-benda yang mereka sukai dan tidak sensitif terhadap rasa sakit dan tidak adanya rasa takut. Nah, jadi si anak ini misalnya jika terluka, mereka tidak akan sensitif terhadap rasa sakit dan mereka juga tidak memiliki rasa takut. Jadi ketika kita melihat ada seorang anak autis yang ketika menyeberang dia tidak melihat kiri kanan, karena mereka memang tidak memiliki rasa takut terhadap bahaya yang akan menimpa diri mereka. Nah, jadi itu adalah ciri-ciri atau tanda-tanda gangguan yang terjadi kepada anak penyandang autis. Nah, yang selanjutnya adalah penyebab terjadinya autis. Nah, kita juga akan bahas tentang penyebab terjadinya autis. Apa saja? Faktor yang pertama yaitu faktor neurobiologis, yaitunya gangguan yang terjadi pada susunan saraf pusat atau otak. Biasanya gangguan ini terjadi pada masa kehamilan 3 bulan pertama, yang mana apabila pertumbuhan sel-sel otak itu di beberapa tempat tidak sempurna, maka ini juga bisa menyebabkan terjadinya autis pada anak yang nantinya akan dilahirkan. Yang kedua yaitu masalah genetik. Nah, ini menjadi salah satu hal yang terbesar menyebabkan terjadinya autistik pada anak. Masalah genetik atau masalah keturunan, yang mana keturunan sebelumnya, entah itu si ibu atau si ayah, atau keturunan mereka berdua yang sebelumnya pernah mengalami autistik, maka besar kemungkinannya untuk si anak pun juga akan mengalami autistik. Yang ketiga yaitu masalah kehamilan dan kelahiran. Resiko autisme berhubungan dengan masalah-masalah yang terjadi pada masa 8 minggu pertama pada saat kehamilan. Nah, ibu yang mengkonsumsi alkohol, yang terkena virus rubella, menderita infeksi kronis, serta mengkonsumsi obat-obatan terlarang, diduga juga mempertinggi resiko autisme. Proses melahirkan yang sulit sehingga membuat si bayi kekurangan oksigen juga berperan penting. Bayi yang lahir prematur atau bayi yang lahir dengan berat badan yang kurang dari normal, lebih besar kemungkinannya mengalami gangguan pada otak dibandingkan bayi yang terlahir dengan normal. Yang keempat yaitu keracunan logam berat. Penelitian yang dilakukan terhadap beberapa anak autis menunjukkan bahwa kadar logam berat, entah itu merkuri, timah, timbal, dan lain-lain, dalam darah mereka lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak normal. Jadi, merkuri, timbal, timah ini kan bisa dihasilkan dari makanan yang kita konsumsi, seperti makanan yang siap saji, atau make up, atau kosmetik yang kita pakai ketika kehamilan itu akan sangat berpengaruh terhadap janin yang kita kandung. Makanya dalam kehamilan itu ada beberapa kosmetik yang tidak boleh sama sekali dipakai oleh ibu hamil. Dan ada beberapa makanan yang tidak dianjurkan untuk ibu hamil. Nah, jadi harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya ketika kita hamil dan untuk menjaga bayi yang ada di dalam kandungan kita. Serta berbagai racun yang berasal dari pestisida, polusi udara, cat tembok, juga dapat mempengaruhi kesehatan janin. Yang kelima yaitu terinfeksi virus. Lahirnya anak autistik juga bisa disebabkan oleh virus rubella, toksoplasmosis, herpes, jamur, nutrisi buruk, pendarahan, dan keracunan makanan masa kehamilan dapat mempengaruhi pertumbuhan sel otak, sehingga menyebabkan fungsi otak pada bayi akan terganggu. Gangguan metabolisme, pendengaran, penglihatan, juga dapat diperkirakan menjadi penyebab anak terlahir autistik. Yang keenam yaitu vaksinasi. Nah, sampai saat sekarang ini, vaksinasi ini masih diperdebatkan sebagai penyebab terjadinya autis. Karena apa? Karena dalam vaksinasi itu terdapat berbagai pengawet yang mungkin tidak bisa diterima oleh kesehatan si bayi. Ada beberapa pengalaman yang mengatakan bahwa ketika mereka sebelum memvaksinasi anaknya,
si anak sudah memperlihatkan berbagai perkembangan. Nah, namun ketika mereka sudah memvaksinasi, mereka melihat kemunduran bahkan ketidakberkembangan terhadap anaknya. Nah, jadi banyak yang memilih untuk jalan keluarnya adalah memvaksinasi si anak setelah lewat dari umur 3 tahun, karena masa umur anak dari 0 sampai 3 tahun itu adalah masa penentu untuk perkembangannya si anak. Yang ketujuh yaitu kelebihan peptida opioid. Peptida berasal dari pemecahan protein gluten yang dapat ditemukan dalam gandum dan protein kasein. Protein gluten berasal dari protein susu yang diperlukan dalam jumlah yang sedikit untuk aktivitas otak. Nah, jadi jika kita mengkonsumsi protein gluten yang berlebihan, itu akan membuat aktivitas otak kita menjadi terganggu. Karena untuk aktivitas otak hanya dibutuhkan sedikit protein gluten tersebut. Oke, sekian dulu video kali ini tentang apa itu autistik, gangguan-gangguan yang terjadi terhadap anak autistik, dan penyebab autistik itu sendiri. Nah, semoga dengan kita mengetahui apa penyebab dari autistik tersebut, kita mampu menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan autistik itu terjadi pada anak yang nantinya akan dilahirkan. Terima kasih udah lihat video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like-nya, share, and komen di bawah ya. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk subscribe agar channel ini lebih berkembang dengan baik. Terima kasih.